Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bedah soal TOEFL yang pertama. Fokusnya cukup bisa pakai en sama de, bisa ngebuat skor TOEFL teman-teman di atas 500. Nggak percaya? Tonton sampai habis ya. How are you guys? I'm fine, thank you. And you? Balik lagi di channel Belajar TOEFL kesayangan kita semua bareng Kak Nugi. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya biar channel kesayangan kita ini makin besar dan kakak makin semangat buat upload videonya. Oke? Di video kali ini kita akan fokus di structure. Seperti yang udah kakak bilangin di video sebelumnya, kalau belum nonton bisa langsung diklik aja di sini. Kalau sebetulnya TOEFL itu kan dibagi 3 bagian, ada 3 fokus. Apa aja? Yang pertama ada listening, kedua itu ada structure, dan yang terakhir adalah reading. Nah, terus kenapa Kak kita harus fokus ke structure? Jadi kalau teman-teman pengen tahu, structure itu adalah bagian atau momok yang paling menakutkan bagi orang yang pengen ikut TOEFL. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu caranya, itu sampai kapanpun teman-teman nggak tahu kenapa isinya A, kenapa B, kenapa C, dan kenapa D, dan kenapa salah gitu. Karena bisa dibilang structure itu ya ilmu pasti. Kalau A, ya pasti A. Dan kita harus tahu kenapa nggak B, kenapa nggak C, nggak ada D. Bahkan mungkin sampai sekarang teman-teman malah kalau ngerjain structure, ujungnya gimana? Cari yang enaken, nggak enaken, ya nggak? Jujur, komen di bawah, ada nggak yang masih pakai cara kayak gitu? Sebelum kita bahas, buat teman-teman yang bilang, ini mah grammar lagi ya, males susah pusing santai. Kita di sini akan belajar langsung ke soal-soal TOEFL-nya, jadi teman-teman nanti udah bisa langsung praktekin di rumah. Tapi sebelumnya, kita harus sebutin campaign kita bareng-bareng, yaitu apa? We love grammar, hashtag we love grammar. Jadi sebelum kita belajar, teman-teman harus suka dan cinta dulu sama grammarnya. Jadi biar nanti ke depannya itu gampang. Makanya di channel ini nanti kita akan belajar semua itu langsung ke intinya, nggak bertele-tele, langsung praktek. Oke? Yang harus teman-teman tahu, nanti di structure itu teman-teman akan ngadepin 2 tipe soal. Yang pertama itu ada multiple choice, itu ada 15 soal, dan written expression ada 25 soal. Jadi totalnya ada 40 soal. Nah, kalau multiple choice ya seperti biasa, nanti teman-teman dikasih A, B, C, D, teman-teman tinggal pilih mana yang paling benar untuk ngelengkapin kalimat itu. Kalau written expression, nah ini mungkin yang nggak terlalu familiar buat teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman akan dikasih 1 kalimat full, dan nanti ada beberapa kata atau bahkan phrase yang digaris bawain. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih tuh, mana phrase atau kata yang nggak sesuai di kalimat itu. Atau intinya mah cari yang salah gitu. Nah, yang paling tricky itu adalah bagian written expression. Banyak orang yang salah kaprah kalau misalnya mau ngerjain written expression itu harus dibaca dulu semuanya gitu. Padahal nggak usah teman-teman, itu buang-buang waktu. Karena sebetulnya TOEFL itu is about managing time gitu. Jadi bukan hanya perkara benar, tapi harus cepat. Nah, nanti sebetulnya teman-teman tuh cukup fokus sama yang di garis bawah ini aja. Jadi itu tuh udah bener apa belum disimpan di situ. Dan kira-kira kita pengen tahu ini tuh salah apa enggak gitu. Dan lagi dikecoh apa enggak sama si pembuat soal. Pertanyaannya, bagian mana sih yang sering dikecoh? Nah, ini dia. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Namanya itu adalah artikel. Tapi sebelum kita lanjut, jadi nanti teman-teman tuh akan dengerin atau akan banyak banget tahu istilah-istilah baru. Tapi yang paling penting teman-teman tuh nggak harus hafalin istilah itu ya. Jadi yang paling penting tuh teman-teman tahu cara konsep pemakaiannya aja. Kayak sekarang, artikel. Apaan tuh Kang artikel? Baru pertama kali denger. Tapi kalau kakak tanya gini, kalau en sama de tahu? Ya tahu Kang. Nah, jadi artikel itu gampangnya adalah ya si si en sama si de itu. Pertanyaannya adalah, udah tahu? Tapi udah tahu belum cara makainya gimana yang benar? Nah, kita langsung aja. Pengen tahu? Enggak Kang, maunya tempe. Kita langsung aja lihat soalnya. Oke? Nah, ini udah ada 6 soal yang kakak post di Instagram kakak sebelumnya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang belum follow, bisa follow dulu di anugrah_pangestu. Jadi sebelum kakak review di YouTube, biasanya kakak akan kasih soal-soalnya dulu di Instagram. Jadi buat teman-teman jawab dulu, baru nanti kakak review. Dan di sana juga banyak ilmu-ilmu yang berguna lainnya juga, gitu. Oke? Nah, di sini ada 6 soal yang kakak ambil. Sebetulnya kakak ambilnya itu dari 1 bundel soal TOEFL ya. Jadi kakak ambilin yang menurut kakak masuk ke yang akan kita bahas sekarang, yaitu fokus kita apa? Di artikel itu kan. Nah, seperti biasa, kalau misalnya teman-teman lihat soal written expression kayak gini, ya, fokus pertama teman-teman tuh lihat dulu nih. Kalau teman-teman bisa perhatiin ya, ke nomor 1 gitu. Ini sih ada nomor 1 yang C gitu ibarat ya. Oh my god, wait. Nah, misalnya nih, yang C gitu ya. Atau misalnya yang D, terus ada yang D juga.
Nah, pasti akan ada saatnya yang mereka garis bawain itu bareng sama artikel, ya. Nah, yang harus teman-teman perhatiin itu fokus ke sana dulu. Itu yang paling penting, oke? Misal kayak gini. Fokus pertama, ketika teman-teman nanti nemu ada artikel, khususnya si e atau si en, teman-teman harus fokus sama ini dulu. Pertama, cara makainya. Ya, teman-teman udah tahu kan cara make e dan cara make en itu gimana? Oke? Jadi kalau e, banyak orang yang bilang ini hurufnya konsonan. Iya, tapi hati-hati, bukan hanya hurufnya, oke? Tapi suaranya. Contoh, kalau misalnya chair, of course ya, dia pakainya e chair, kayak gitu. Tapi kalau misalnya uniform, kan kesannya ini dari u ya. Tapi sebetulnya kita bacanya uniform. So it means it's not an, tapi ini adalah e. Karena sebetulnya kita bacanya kan kayak y kan, uniform, kayak gitu. Ibarat kita. Jadi bukan ununiform, tapi a uniform. Sama juga kayak an. Jadi ada apple, for example. Ya of course, dia akan an apple. Karena dia hurufnya vokal katanya. Cuman kalau misalnya sejam, kita nggak ngomongnya an hour kan, atau a hour. But kita bacanya kayak a, jadi an hour. So itu juga pakainya adalah an. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kita bedah dulu. Nih kayak gini. Umbrella. Nah, ini kita bacanya apa? A kan. So it means ini udah pasti salah nih. Karena harusnya bukan e, tapi harusnya an gitu. Ini a udah benar. A flowers jadi pakainya e, betul. Terus ini ununion. Nah, ini yang biasanya takutnya ngecoh kalau teman-teman misalnya kurang memahami penggunaan an sama si e-nya itu. Ya tadi kita ngerasanya e itu an dan kita ngerasa oh ini bayangnya benar padahal sebetulnya bukan hurufnya, tapi siapa? Suaranya. So, kalau union itu ya sama kayak uniform dan lain sebagainya. Jadi ini harusnya bukan an, tapi harusnya union, gitu. Oke, udah sampai segitu. Kalau misalnya udah nemu bener nih, ini an others, betul juga. Ini juga apa lagi? Members juga betul. Flowers juga betul. Nah, jangan beres di situ. Nah, yang kedua, teman-teman harus pastikan. Ingat, e atau an itu wajib dipakai. Bayangin teman-teman, wajib dipakai untuk yang singular dan juga countable. Ini penting banget, yang harus teman-teman tahu. Ini penting banget. Oke, pentingnya gimana? Maksudnya gimana? Nah, jadi wajib banget pakai singular dan countable itu harus pakai e dan an. Mungkin kalau misalnya kita ngomong itu kayak kesannya nggak terlalu familiar ya, atau nggak terlalu kelihatan salahnya. Tapi kalau nulis itu harus pakai. Misalnya kakak ngomong kayak gini, I am doctor. Ya, ketika teman-teman ngomong itu teman-teman ngerti kan saya dokter, nggak mungkin tiba-tiba jadi tentara. Tapi itu salah. Teman-teman harus tulisnya gimana? I am a doctor. Dan ini wajib dipakai, sangat-sangat wajib dipakai. Makanya ini juga yang kebanyakan orang kayak menyepelekan pakai e dan an itu karena ya ini. Tapi kalau untuk yang uncountable atau yang satunya lagi adalah plural, itu jangan pakai si e atau si an. Jadi khususnya hanya yang untuk singular dan juga countable. So kalau kita lihat di sini, nomor 1, ini yang bikin salah itu bukan pemakaian si e dan an. Kan tadi udah benar berarti dia flowers, dia pakainya e, bukan pakai an. Tapi yang bikin salah karena dia apa ini? Plural. So harusnya nggak usah pakai e gitu. Nah, kalau yang kedua, bisa kita lihat di sini kita pakainya car, si noun, ada car. Kalau car itu dia udah jelas-jelas cuma satu kan singular, karena kalau pluralnya akan jadi cars, dan dia countable juga. So it means gak akan ada nih namanya there is car. Walaupun kita pasti ngerti maksudnya apa. Tapi di sini harusnya there is a car. Kayak gitu. Oke? Jadi yang pertama, pastikan dulu udah bener pakai e sama pakai n-nya. Karena itu yang biasa ngecoh itu. Jadi teman-teman harus udah tahu biasa dikecoh. Kedua, pastikan si si noun yang dijelasinnya itu kalau harus singular dan juga harus countable. Kalau dia plural, gak usah. Nah, kalau yang ketiga, ini harus teman-teman harus lebih teliti lagi. Mungkin kita taunya noun-nya itu ya kayak cuma satu ya, kayak gampang, there is car, berarti kita fokusnya ke car doang. There is flowers, berarti kita fokusnya ke flowers, union, dan umbrella, for example, kayak gitu. Tapi, namanya subject, atau yang namanya noun, itu nggak hanya cuma satu, bisa aja isinya tuh phrase, jadi beberapa
kata isinya. Nah, kalau lagi kayak gitu, teman-teman tetap harus fokusnya ke intinya, singular atau plural. For example kayak gini. The doctor used an other pills. Jadi, kalau kita lihat di sini, other-nya udah betul, kita pakainya an. Oke, tapi kita lihat di sini, oh misalnya teman-teman mikir, oh ya other-nya kan singular for example. Tapi kita fokusnya itu bukan di other, tapi di pills-nya ini. Karena si head-nya itu adalah si pills-nya. Nanti kita akan belajar itu. Jadi kita tahu di sini, ini artinya apa? Ini artinya plural. Jadi kalau plural harusnya nggak usah pakai an, gitu. Jadi kalau udah ada e sama an tuh fokus dulu ke sana deh gitu. Nah yang terakhir nomor 6 ya udah jelas ini nomor 6 ini apa? Members ya, ini plural. Jadi kalau plural nggak usah pakai atau misalnya kakak tambahin deh club members for example. Misalnya members for example kayak gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman, jangan ngelihatnya si clubnya, oh clubnya singular gitu ya, bukan, tapi ngelihatnya dari phrase segini. Itu headnya yang mana? Headnya itu adalah si membersnya ini. Nah membersnya plural, jadi nggak usah pakai gitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita yang pertama, bedah soal, di konten bedah soal. Jadi fokusnya adalah ke artikel. Jadi buat teman-teman, ya kakak nggak bilang kalau setiap kalimat itu pasti kayak gitu. Cuman pasti ada beberapa written expression dari 25 soal, itu yang disalahin adalah si artikelnya. Makanya sayang banget kalau teman-teman itu salah di bagian artikel. Cuman perkara kayak teman-teman nggak tahu cara makanya gimana. Kan itu sebetulnya simpel banget ya. Jadi kalau bisa kita simpulin, pertama, kalau yang di garis bawah ini tuh bareng sama artikelnya ada e atau an. Nah, ya teman-teman fokus di sana dulu. Jadi, pertama apa? Ya, jangan sampai ketukar penggunaan si e sama si an-nya. Itu harus benar-benar dipakai. Itu kayak simpel banget, cuman itu keluar juga di TOEFL kadang ya kayak tadi gitu. Itu yang pertama. Kedua, ya pastikan yang dia jelasin di e sama di an itu adalah apa? Yang pertama adalah singular dan juga countable, itu wajib dipakai. Selain daripada itu nggak usah pakai e sama an. Dan ya itu tadi ya, dalam satu noun itu kan nggak selamanya kayak cuman satu kata doang gitu kan. Jadi ya teman-teman harus jeli juga kayak tadi misalnya beautiful girl, ya jangan di beautifulnya fokus tapi di girlnya gitu. Jadi kalau beautiful girls ya nggak usah pakai e atau pakai an karena itu plural. Jadi untuk sekarang itu aja dulu yang bisa kakak bahas, yaitu tentang artikel, tentang e, an, atau the. Jadi sayang banget kalau teman-teman sampai salah. Oke, jadi nanti untuk lebih jelasnya lagi kayak kak tentang noun-nya gimana, mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang masih bingung maksudnya gimana kan countable, singular, plural. Nanti kakak akan jelasin di video yang berbeda khusus untuk noun-nya aja, karena noun untuk di bahasa Inggris itu agak berbeda ya si klasifikasinya. Nanti kita bahas itu ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nyempetin waktunya, udah mau belajar bareng Kak Nugi. Jadi kakak pengen kalau misalnya teman-teman ada saran, kritik, atau misalnya ada ide, misalnya kak bahas bahasa Inggris tentang ini, tulis aja langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kakak makin semangat dan teman-teman dapat infonya ketika kakak nanti buat video baru. Oke? So buat teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. See ya. Caranya ice kali ini kenapa fokusnya ice, oh my, I'm fine.